Yang penting kami highlight adalah soal pra-peradilan. Satu yang kita tambahkan di usul. Ya, kan kalau kita melihat ahli itu kan dari dua kepentingan, ya. Bisa dari kepentingan tersangka, bisa juga dari kepentingan korban. Kalau kita melihat dari kepentingan tersangka selama ini, memang ahli itu dilema buat kita. Kita mengajukan ahli sebagai alat bukti yang diatur di dalam KUHP, tapi dalam prakteknya ahli-ahli yang diajukan oleh penasihat hukum itu hampir rata-rata nggak diterima. Padahal di alat bukti, kalau di alat bukti dia mengikat hakim, tapi dalam praktek kan enggak. Nah ini yang kita perjuangkan. Kalau memang seandainya seperti itu, tetap juga ingin dimasukkan ahli sebagai alat bukti, harus ada pasal lanjutannya bahwa hakim terikat dengan alat bukti. Aturan lama yang sekarang berlaku ini tidak dapat didengar oleh para penyidik atau petugas-petugas. Ini bukan lagi zaman atsai artikeler, penyebar kebencian, bukan lagi zaman tindak pidana subversif, bukan lagi zaman tindak pidana politik, sehingga itu agak berlebihan buat kami. Sehingga kami usulkan bahwa boleh mereka melihat ketika kita diskusi dengan klien kita, akan tetapi tidak boleh mendengarkan apa yang kita bicarakan. Tidak berlebihan yang kita minta. Yang berikutnya adalah selalu kita sebagai orang yang mendampingi tersangka itu hanya tersangka yang boleh mendapatkan turunan berita acara. Tapi kalau kita mendampingi selain tersangka, menurut ketentuan yang ada sekarang di KUHP, kita tidak dapat atau tersangka atau saksi tidak bisa mengakses berita acaranya. Kalau tidak ada aturannya, maka kita tidak bisa meminta kepada mereka berdasarkan surat kuasa yang kita punya. Yang terakhir, melihat yang penting kami highlight adalah soal pra-peradilan. Satu yang kita tambahkan, diusulkan untuk dimasukkan adalah mengenai dapatnya di pra-peradilankan proses penyelidikan. Perkembangan terakhir, banyak dokumen yang diterbitkan oleh pihak penyidik atau penyelidik mengenai surat perintah penghentian penyelidikan. Itu ada dasar hukumnya, diterbitkan berdasarkan peraturan Kapolri. Nah, surat perintah penghentian penyelidikan adalah sudah menjadi dokumen resmi yang diterbitkan oleh pihak kepolisian dalam kapasitas sebagai penyelidik. Ini dapat menjadi sesuatu yang kita tinjau dan caranya lewat mana, tetapi kita nggak punya cara itu. Sehingga pra-peradilan adalah bagian kita anggap sebagai pintu masuk dan kita usulkan penyelidikan untuk dimasukkan sebagai bagian dari upaya objek yang bisa diperadilankan. Dari saya ada 4 poin itu. Nah, seandainya rekan-rekan ada yang mau menyampaikan, silakan.